FC Internews melaporkan bahwa Inter telah mempublikasikan tanggal resmi pramusim mereka. Nerazzurri akan memulai dengan retret pada tanggal 13 Juli, dan 4 pertandingan persahabatan telah dijadwalkan. Pertandingan persahabatan pertama adalah melawan Las Palmas yang akan dimainkan di Dino Manuzzi di Cesena pada tanggal 27 Juli. Pada tanggal 2 Agustus Inter akan menghadapi Pisa di Arena Garibaldi di Tuscany. 5 hari kemudian Al-Ittihad akan tiba di Stadion Upowar di Monza. Dan pertandingan terakhir pramusim Inter adalah melawan Chelsea di Stamford Bridge pada tanggal 11 Agustus. Sport Mediaset melaporkan bahwa Inter mengubah strategi mereka pasca cederanya Tajon Buchanan. Nerazzurri berniat melakukan intervensi di lini pertahanan dan memindahkan Carlos Augusto ke sayap kiri bersama Di Marco. Inter dikabarkan memilih Buongiorno, namun sampai saat ini belum ada langkah nyata yang diambil Inter untuk mendatangkan Buongiorno. Napoli masih unggul dan juga memiliki sumber daya finansial untuk segera menyelesaikan kesepakatan dengan Torino untuk Buongiorno. Sementara itu, Inter telah ditawari Hermoso yang tersedia dengan status bebas transfer, namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari Oaktre. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Alessandro Buongiorno tinggal selangkah lagi menuju Napoli. Napoli siap menutup kesepakatan dan menghindari kejutan yang tidak menyenangkan setelah sang pemain dikaitkan dengan Inter. Saat ini detail akhir sedang diselesaikan antara pihak pemain dan Napoli mengenai klausul pelepasannya. Buongiorno adalah permintaan eksplisit dari Conte, dan kesepakatan itu berjumlah 38 juta euro termasuk bonus. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter sekali lagi memikirkan Hermoso yang tersedia dengan status bebas transfer. Dari sudut pandang teknis, sang pemain dianggap akan sempurna untuk dimainkan sebagai bek kiri, namun ada beberapa kendala untuk mendatangkannya, yaitu gaji dan komisi. Dilansir FC Internews, BPER dan FC Internazionale Milano memperbarui dan memperluas kemitraan mereka dengan mengumumkan kelanjutan hubungan hingga musim 2025-2026 dengan berita penting. BPER akan menjadi mitra hak penamaan pusat pelatih resmi, memberikan nama baru kepada Pusat Olahraga Appiano Gentile menjadi pusat pelatihan BPER untuk mengenang Angelo Moratti, dan mereka juga akan menjadi sponsor seragam latihan resmi Inter dengan logonya di lengan seragam latihan tim utama putra dan putri, serta di lengan seragam pra-pertandingan untuk pertandingan kandang. BPER juga akan memiliki visibilitas lebih besar pada LED di pinggir lapangan selama 90 menit pertandingan yang dimainkan di San Siro. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa setelah ketertarikan Venezia dan Palermo, Hellas Verona kini juga tertarik pada Isiaka Kamate yang musim lalu mencetak 13 gol dan 7 assist dalam 38 penampilannya bersama tim Primavera Inter. Hellas Verona sudah meminta pemain asal Prancis kelahiran 2004 itu kepada Nerazzurri, dan saat ini para pihak sedang bekerja untuk menemukan kesepakatan ekonomi. Calcio Mercato melaporkan bahwa Sampdoria sangat menyukai Ebenezer Akinsanmiro, gelandang Nigeria kelahiran 2004 milik Nerazzurri. Sampdoria sedang mencoba mendapatkannya dengan status pinjaman. Inter dikabarkan menunjukkan keterbukaannya karena dengan meminjamkannya ke Sampdoria, sang pemain bisa bermain di Serie B yang akan memungkinkannya berkembang lebih jauh dan mendapatkan pengalaman di liga yang kompetitif. Relevo melaporkan bahwa Gaetano Oristanio akan bergabung dengan Venezia secara permanen dengan kontrak berdurasi 5 tahun, dan Nerazzurri berhak membeli kembali di masa depan bahkan jika Venezia harus terdegradasi ke Serie B.
Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kesepakatan prinsip telah tercapai untuk kepindahan Tanner Tessman ke Nerazzurri. Situasinya semakin jelas, namun belum sepenuhnya terdefinisi. Ide Inter adalah mengintegrasikan Tessman ke dalam grup Simone Inzaghi mulai tahun 2025. Oleh karena itu, saat ini para pihak sedang mengidentifikasi solusi pinjaman yang tepat untuk memenuhi permintaan Tessman yang tidak ingin bertahan di Venezia. Dilansir FC Internews, Atalanta resmi mengakuisisi Nicolo Zaniolo dari Galatasaray dengan formula pinjaman hingga 30 Juni 2025 dengan hak opsi dan kewajiban membeli permanen jika syarat tertentu terpenuhi. FC Internews melaporkan bahwa striker Nerazzurri U18, Matteo Lavelli yang juga terlihat dalam beberapa pertandingan bersama tim Primavera asuhan Christian Chivu musim lalu telah menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Inter dengan durasi 3 tahun. Dilansir FC Internews, daftar pelatih untuk Serie A 2024-2025 telah lengkap setelah pengumuman dari Cagliari tentang perekrutan Davide Nicola sebagai pelatih mereka. Davide Nicola telah menandatangani kontrak dengan Cagliari hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 1 musim berikutnya. Dilansir FC Internews, kiper produk tim muda Inter, Michele Di Gregorio telah melakukan kunjungan medis di Juventus dan kini dia resmi menjadi pemain baru Juventus. Gianluca Di Marzio.com mengabarkan bahwa Nerazzurri telah mengirimkan tawaran baru untuk bek asal Spanyol kelahiran 2006, Alex Perez. Rumusnya adalah pinjaman dengan hak penebusan sebesar 1 juta euro plus bonus. Kontrak Alex Perez dengan Real Betis akan berakhir pada tahun 2025, oleh karena itu, dia akan memperbarui kontraknya dengan Real Betis. Saat ini, hanya rincian akhir dan persetujuan akhir dari Real Betis yang hilang dari tawaran terbaru Inter. FC Internews melaporkan bahwa 15 juta euro adalah permintaan Inter untuk Stefan De Vrij, di mana terdapat minat yang besar dari beberapa tim Arab Saudi, terutama Al-Ittihad. Kemungkinan penjualan De Vrij memungkinkan Inter mengosongkan skuadnya dan bersaing untuk mendapatkan Buongiorno di bursa transfer melawan Napoli. Sementara itu, Ausat News juga melaporkan bahwa Stefan De Vrij sudah hampir menyelesaikan kontraknya dengan klub Al-Ittihad. Kesepakatan tersebut sudah berada pada tahap lanjut. Dilansir FC Internews, Inter kembali mengincar Buongiorno setelah cedera Buchanan dengan gagasan memindahkan Carlos Augusto sebagai wakil Di Marco. Inter sudah bertanya kepada agennya, kini Buongiorno harus memilih, menunggu Inter atau menerima tawaran Napoli. Nerazzurri meminta waktu, mereka ingin menjual De Vrij terlebih dahulu. Sementara itu, Poitre lebih memilih berinvestasi pada pemain muda daripada berfokus pada profil ahli, meskipun berstatus bebas transfer seperti Hermoso. Sky Sport melaporkan bahwa Fiorentina kembali bergabung untuk mendapatkan Albert Gudmundsson, dan mereka sudah memulai kontak dengan Genoa. Persaingan tidak ada habisnya, banyak perbincangan dengan Inter, Napoli, namun Fiorentina kini ingin mempercepat negosiasi untuk mendapatkannya. FC Internews mengabarkan bahwa Inter sudah meminta lebih dari sekedar informasi mengenai Buongiorno yang kini harus memilih antara menunggu Inter atau menerima tawaran Napoli. Nerazzurri sendiri akan mulai menguraikan tawaran potensial pertama yang akan diberikan kepada Torino, sebuah proposal serupa yang diajukan oleh Napoli, yaitu pembelian permanen sebesar 35 juta euro plus bonus 5 juta euro dan kontrak selama 5 tahun. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa operasi untuk Tessman dan Oristanio berjalan terpisah.
Inter dan Venezia telah mencapai kesepakatan umum untuk transfer Tessmann, dan sekarang semuanya tergantung pada Tessmann. Sementara itu, kesepakatan untuk Oristanio akan dibuka dalam beberapa hari ke depan, dan terdapat juga nama Filip Stankovic dalam pembicaraan antara kedua tim. Dilansir FC Internews, nama Joaquin Correa muncul dalam diskusi antara agennya, Alessandro Lucci dan Real Betis untuk Juan Musso. Real Betis meminta klarifikasi mengenai situasi Joaquin Correa yang kontraknya akan berakhir 1 tahun lagi dan tidak masuk dalam rencana Inter musim depan. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa negosiasi ganda antara Inter dan Venezia yang melibatkan Tanner Tessmann dan Gaetano Oristanio sedang berlangsung. Kedua negosiasi tersebut akan ditutup secara definitif, namun kemungkinan jalur lain untuk peminjaman Tessmann muncul. Tessmann tidak akan bertahan di Inter, dan di antara kemungkinan tujuan peminjamannya juga terdapat Premier League. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, Nerazzurri akan mengakuisisi Tanner Tessmann, dan meninggalkannya dengan status pinjaman di Venezia selama 1 musim, kemudian akan memasukkannya ke skuad Inter pada tahun 2025. Pihak Tessmann telah menerima ketentuan perjanjian tersebut, oleh karena itu, penutupan transfernya diperkirakan akan segera terjadi. Gaetano Oristanio akan pindah ke Venezia secara permanen. Namun, masih harus dilihat apakah Inter akan menjamin hak pembelian kembali gelandang kelahiran 2002 itu atau tidak. Tuttosport melaporkan bahwa Sebastiano Esposito tidak antusias dengan minat Empoli dan Sassuolo. Dia terus berharap bisa pindah ke Sampdoria, dan dalam beberapa hari terakhir, dia terlihat berlatih bersama pelatih pribadi Stefano Brasetti dengan seragam Sampdoria. FC Internews melaporkan bahwa Real Madrid sedang mencari pengganti Nacho Fernandes di lini pertahanan mereka. Opsi pertama mereka adalah Lenioro, tetapi Lille meminta angka yang sangat tinggi, yaitu 60 juta euro. Oleh karena itu, para manajer Real Madrid memikirkan alternatif lain, dan diantaranya ada nama Jan Bisek, yang baru saja menjalani musim yang sangat baik di Inter sebagai wakil Benjamin Pavard. Dilansir FC Internews, gelandang kelahiran 2004 milik Inter, Jacopo Martini yang baru saja menjalani musim positif dengan status pinjaman di Foggia, dengan 29 penampilan dan 1 gol, akan dipinjamkan ke Südtirol selama 1 musim. Republika melaporkan bahwa tidak hanya Inter yang berminat pada Adrien Rabiot. Dalam beberapa jam terakhir, Roma juga memasuki perburuan pemain asal Prancis itu. Adrien Rabiot akan mewakili prototipe ideal seorang gelandang yang diidam-idamkan oleh pelatih Roma, Daniel De Rossi.